Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisy Andira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon, di mana pohon itu merupakan graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Di bawah ini adalah contohnya ya, di mana pohon dan di mana bukan pohon. Pohon memiliki sifat-sifat. Yang pertama, teorema. Kita misalkan G, V, E. Itu graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka, semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Dan G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Dan G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas itu adalah merupakan definisi lain dari pohon. Menuju pohon merantang. Pohon merantang dari graf terhubung adalah upgrade merantang yang berubah pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Di bawah ini ya sudah ada contohnya G, TI, T1, T2, T3, T4. Dan nanti saya kasih contoh-contohnya ya. Dan menuju aplikasi pohon merentang. Jumlah ruas jalan mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama yang lain. Rutian atau routing pesan pada jaringan komputer. Di bawah itu ya sudah ada gambar. Sudah ada gambarnya ya, contohnya A dan B. Dan nanti saya akan menjelaskan contoh-contohnya ya. Di sini saya akan memberikan contoh dari pohon. Kini kita menghitung simpul dan sisinya ya. Dimana di sini kan ditentukan semua simpul adalah 2 kali jumlah sisi di dalam graf. Nah, jadi kita letak di sini 2N kali 1 ditambah 3N dikali 2 ditambah 6 N kali 3 sama dengan 2 atas. Di sini 11 N sama dengan 2 yang pertama, sehingga E sama dengan 2N tambah 3N ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 6N dikurang 1 2. Kita hitung jadi 11N sama dengan 26N dikurang 1. 26N dikurang 1 ya. N sama dengan 12N kurang 2. 12 itu dikalikan ya, 6 dikali 2 jadi 12. Hasilnya 2. Jadi jumlah simpul pohon N
6 dikali 2, 12. Jumlah sisi 6. 6n,1 sama dengan 11 buah sisi. Oke. Pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Ini merupakan gambar dari pohon merentang minimum. Algoritma prim. Langkah 1. Ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Masukkan ke dalam T. Langkah 2. Pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Langkah 3. Ulangi langkah 2 sebanyak N sampai 2 kali. Pohon merentang minimum yang dihasilkan. Bobot sama dengan 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35 sama dengan 105. Ini merupakan hasilnya. Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih sama. Contoh, 3 buah pohon merentang minimumnya. Bobotnya sama yaitu 36. Algoritma. Sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Kemudian ikuti langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Ini adalah contoh dari algoritma Kruskal. Pohon berakar. Pohon yang satu buahnya simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah, sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar. Ini adalah contoh dari pohon berakar. Terminologi pada pohon berakar: anak dan orang tua. B, C, dan D adalah anak-anak simpul A adalah orang tua dari anak-anak itu. Lintasan atau pet. Lintasan dari A ke C adalah A, lintasan dari C ke J adalah saudara kandung. C, F adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E, tetapi karena orang tua mereka berbeda. Ini adalah upah pohon derajat. Sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dari derajat C adalah 0. Jadi derajat yang dimaksudkan di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3. Daun. Simpul berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul H, I, J, F, C, L, dan M adalah daun. Simpul dalam yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Pohon terurut. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon berurut. A dan B adalah dua pohon terurut yang berbeda. Pohon N-ari. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah adalah disebut pohon N-ari. Pohon N-ari dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Pohon binar adalah pohon N-ari dengan N2. Pohon yang paling penting banyak. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon binar mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dibedakan antara anak kiri dan anak kanan karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon binar adalah pohon terurut. Binar seimbang. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Terapan pohon binar. 1. Ekspresi daun, operan, simpul dalam, operator. 2. Pohon keputusan awalan.
Algoritma pembentukan pohon Huffman. Pilih dua simbol dengan peluang yang paling kecil. Kedua simbol tadi dikombinasikan dengan simbol orang tua dari simbol B dan D sehingga menjadi simbol BD dengan peluang 1/7 tambah 1/7 sama dengan 2/7, yaitu jumlah peluang kedua anaknya. Selanjutnya pilih dua simbol berikutnya termasuk simbol baru yang mempunyai peluang kecil. Ulangi langkah 1 sampai 2 sampai habis. Pohon pencarian biner. Penelusuran transversal pohon biner. 1. Pre-order, 2. In order, 3. Post order.